Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, semarak jelang Tahun Baru Imlek, walau dalam kondisi pandemi COVID-19 yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 atau tahun 2573 sebelum Masehi. Pemirsa, Imlek tahun ini yaitu Sio Macan Air, mengartikan bahwa akan banyak sio yang meraih kesuksesan dan kekayaan melimpah di tahun ini. Pemirsa, mau tahu bagaimana semarak persiapan penyambutan Imlek? Tetap ikuti Monalisa TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak menjadi penghambat bagi umat Tionghoa terkhusus di Pematang Siantar untuk melakukan ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2573. Tahun yang disimbolkan sebagai Tahun Macan ini merupakan tahun kedua perayaan Imlek yang digelar tidak semeriah semasa sebelum pandemi. Pasalnya, pandemi COVID-19 masih menjadi penghalang masyarakat untuk berkerumun dan mengadakan acara keramaian. Dari pandangan Monalisa di lokasi Vihara Avalokitesvara, Senin 31 Januari 2022, terlihat masyarakat Tionghoa sangat antusias melaksanakan ritual dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berbagai persiapan penyambutan Imlek seperti pernak-pernik bernuansa merah dan emas mulai dipajangkan, menggelar tradisi membakar uang arwah, dan ritual lainnya telah dilakukan. Wakil Ketua Majelis Umat Buddha Mahayana Pematang Siantar, Chandra kepada Monalisa mengatakan, tahun ini merupakan tahun kedua perayaan Imlek tidak digelar meriah dan menghimbau kepada umat Tionghoa agar hendaknya melakukan ibadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, salah seorang masyarakat yang mengikuti ibadah, Selvia kepada Monalisa mengatakan suasana Imlek tahun ini cukup sepi dan berharap agar pandemi segera usai. Harapan serupa juga dikatakan oleh Tang Keng Siang alias Asu, warga Gang Pertibi, Kelurahan Melayu, saat ditemui Monalisa mengatakan, makna Sio Macan Air di tahun ini membawa kesan yang baik bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi dan berharap agar seluruh masyarakat taat melaksanakan ibadah. Pada tahun ini perayaan Imlek di Vihara Avalokitesvara, kita berhubung dalam masa pandemi, kita masih membatasi dan membatalkan beberapa kegiatan. Jadi pada malam satu hari sebelum Imlek ini, kita fokuskan hanya untuk peribadatan. Dan banyak masyarakat Tionghoa yang ada di Pematang Siantar melakukan sembahyang atau ritual di Vihara Avalokitesvara ini untuk menyembayangi leluhur. Dan pada saat perayaan Imlek, malam Imlek ini, vihara kita tutup untuk segala kegiatan hiburan dan kegiatan peribadatan untuk mencegah adanya lonjakan kunjungan dari masyarakat, di mana pandemi COVID-19 ini masih belum selesai dan kita tidak mau Kota Pematang Siantar ini menambah lagi jumlah korban atau masyarakat yang terdampak. Jadi malam ini kita tutup dan kita hanya buka pada besok, pada saat perayaan Imlek hari pertama, itu hanya untuk peribadatan. Itu pun sesuai dengan protokol kesehatan dan kita batasi jumlah pengunjung. Pada malam Imlek ini kita hanya batasi sampai pukul 5 sore aja. Jadi pukul 5 sore pintu semua akses masuk akan kita tutup. Kita ada pembersihan dan besok kita akan buka kembali pukul 6 pagi sampai jam 4 sore. Oh, seperti itu. Ya. Bang, dengan kondisi masih dalam pandemi ini, kira-kira harapan seperti apa, Bang? Kepada himbauan juga kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Kota Pematang Siantar yang hadir beribadah di vihara ini. Kita harapkan di perayaan Imlek kali ini, ya masyarakat yang merayakan Imlek, khususnya masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek, menjaga protokol kesehatan, kurangilah berkerumun. Jadi hendaknya beribadahlah masing-masing di rumah, kurangi kegiatan di luar. Sambil berdoa semoga pandemi cepat selesai dan mudah-mudahan tahun depan keadaan bisa menjadi lebih baik dan berjalan dengan normal. Sampai saat ini masyarakat juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan vihara, di mana udah hampir 2 tahun ini vihara melakukan pembatasan kegiatan keperibadatan. Dan inilah Imlek kedua kita, vihara kita tidak melaksanakan kegiatan keramaian.
khususnya kesenian barongsai. Jadi selama 2 tahun ini kita tidak melaksanakan kegiatan kesenian apapun seperti barongsai, naga, dan sebagainya. Ya mudah-mudahan tahun depan kalau bisa lebih baik, bisa berjalan normal, kita akan tampil kembali barongsai kita dan atraksi tarian naga kita. Artinya aktivitas seperti biasa akan kembali ketika pandemi COVID ini cepat berlalu, Bang? Benar. Jadi selama 2 tahun ini kita memang membatasi kegiatan di vihara kita, khususnya akses masuk ke patung Dewi Kwan Im juga kita tutup. Sementara kita tutup, ya mudah-mudahan kalau tahun depan bisa situasi pandemi ini sudah terkendali, mudah-mudahan kita bisa buka kembali akses masuk ke patung Dewi Kwan Im dan kegiatan yang ada di vihara ini. Chandra. Sebagai Wakil Ketua Maju Bumi Majelis Umat Buddha Maha Indonesia, juga Sekretaris Walubi Matang Siantar. Ya kalau kondisi Imlek tahun ini memang nggak terlalu rame ya, tapi ya saya rasa kalau dalam acara sembahyang di vihara ya masih berjalan meskipun artinya itu tetap mematuhi protokol lah untuk menjalani artinya protokol kesehatan ini, ya. tetap menjalani, semua kan memakai masker ya. Jadi harapannya ya dengan sembahyang seperti ini semoga pandemi ini bisa cepat berlalu, semua bisa kembali normal semuanya. Gitu ya. Untuk pesan-pesan kepada para artinya masyarakat yang melaksanakan ibadah pada hari ini, kira-kira seperti apa, Bang? Ya, agar tetap mematuhi protokol kesehatan sih semuanya. Biar semua itu bisa tetap terjaga dan bisa kondusif semuanya gitu. Oh, seperti itu. Kondisi tahun ini bisa dibilang cukup sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi ya. Karena kan pandemi jadi vihara juga mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan keramaian. Seperti itu ya. Ya. Ci, Ya, Bang. kondisi pandemi COVID-19 dengan varian-varian baru yang semakin merajalela di bumi saat ini, kira-kira himbauan dan harapan untuk para jemaah yang berkunjung kemari yang untuk melakukan ritual ibadah seperti apa kira-kira, Ci? Tetap mematuhi protokol kesehatan yang sesuai yang dianjurkan pemerintah. Kalau bisa beribadahnya ya jangan beramai-ramai lah. Kalau bisa 1-2 orang, tetap menjaga jarak agar kita semua ya bisa, semoga cepat berlalu lah pandemi ini. Harapan seperti itu. Untuk pesan terakhir lah dalam perayaan Imlek besok, kira-kira seperti apa, Ci? Jangan berkerumun, tetap menjaga prokes, semoga pandemi cepat berlalu, semoga keadaan tetap kembali ke sebelumnya normal. Biasa ya. Oke, Ci. Bang, Pak, tahun ini kan tahun Sio Macan. iya. Artinya Abang bisa beri penjelasan kepada masyarakat apa-apa yang harus dikerjakan sehingga Ya, doa-doa ini nanti sampai kepada Yang Maha Kuasa agar pandemi COVID ini cepat berlalu. Silakan, Pak. terutama tahun yang kita sambut ini, tahun harimau ini, 2002 bulan 2 tanggal 1 itu adalah Imlek. Jadi menurut dari keturunan Tionghoa, kepercayaan kepada Sio, ya Sio harimau ini tahun ini sebetulnya ya dimintakan kalau bisa masyarakat seluruh dunia ini, apalagi kita di Indonesia ini, bangsa Indonesia, seharusnya ya rajinlah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhanlah Yang Maha Esa yang bisa memberikan segalanya untuk umatnya. Baik pun agama apa, Islam, baik pun Kristen, baik pun Buddha, baik pun Hindu, ya kerjasamalah. Macam mana supaya membangun negara kita ini makin bagus. Jadi sebetulnya macan ini macan berlawanan, air dan api. Berarti sebelah Sumatera Utara seperti apa, utara sama barat, sama selatan, itu tentu berlawanan. Dan api adalah di sebelah barat, api adalah di air di utara, barat
api. Jadi berlawanan itu semua itu kan hendaknya ciptanya Tuhan. Kalau kita rajin sembahyang atau rajin kita minta, tentu Tuhan memberikan. Artinya rajin berdoa lah Bang. Baik pun umat apa, berbuatlah yang terbaik. Karena sekarang ini nyata, manusia berbuat, Tuhan menengok. Ya, negara-negara yang terkenal yang apa sudah mulai, ya kan, berbuat yang nggak bagus, tentu dia mau terima akibat yang nggak bagus. Jadi kalau bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, ya, jadi kalau bisa, ya bersatulah bangsa Indonesia supaya jaya berkembang. Tahun ini tahun yang bagus. Kalau kita hendaki rajin sembahyang, rajin apa, pasti bagus. Artinya filosofinya seperti apa dia Bang, tahun macan air ini? Macan air ini yang penting, ya kalau bisa, seperti besok atau malam ini mulai diterima. Kalau menurut jadi kepercayaan, pakailah baju yang hijau atau yang kuning. Karena yang bisa menahan air kan pohon, yang bisa mengabarkan api kan emas. Jadi kuning artinya baju kuning itu adalah emas. Untuk menahan artinya supaya kejadian bisa dihindari lah gitu. Oke Bang, yang terakhir. Kira pesan-pesan Abang terhadap seluruh umat, khususnya di Kota Pematang Siantar ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Artinya himbauan seperti apa Bang? COVID-19 ini sebetulnya kalau di kita di Indonesia ini jangan terbawa jadi luar, nggak apa-apa. Karena bangsa Indonesia ini kan kepercayaan jamu keras. Itu aja obatnya. Minuman-minuman jamu. Minum-minuman jamu itu seperti serai, sama bawang putih, sama jahe, sama lengkuas, dimasak jadi apa, kasih gula merah, itu saya minum. Itulah pesan-pesan masyarakat Kota Pematang Siantar. Tapi sebetulnya kalau untuk kopi ini, ya mulai bulan 6 ini sudah mulai berkurang di Indonesia. Seperti itu. Dunia nggak berani saya jawab, tapi Indonesia saya berani jawab. Berkurang ya? Iya berkurang. Mudah-mudahan lah Bang ya. Dengan kondisi kita rajin beramal, kita rajin berdoa, ini akan berakhir ya. Oke Bang, terima kasih. Segenap manajemen dan kru Mona Lisa TV mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2573. Gongsi Pacai. Horas.